Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 159. Enggak sayang, Mas elap wajah Mas karena banyak keringat jadinya sedikit kaos terangkat. Gak ada maksud buat tebar pesona. Ngapain juga coba, Mas cuman suka tebar pesona sama kamu aja. Yulia tidak bisa kesal sekarang karena kata-kata manis suaminya. Sebaiknya kita mandi lagi pagi ini karena keringat kita keluar banyak. Mas aja, aku masih mau olahraga lagi. Tiba-tiba tubuhku udah terisi energi banyak. Pria tampan dengan model rambut curtain haircut yang bagian tengah-tengahnya terbelah dua itu, menggeleng lalu mengangkat tubuh istrinya ala bridal style. Pagi ini kamu harus mandi lagi sayang, sama Mas. Yulia pasrah dengan bibir cemberut karena dia tidak bisa membantah perkataan suaminya. Tapi jangan aneh-aneh kayak beberapa jam lalu ya Mas. Ikram tertawa merdu. Iya emiku tapi nggak janji hehehe. Ish, Mas Ubi. Dalam emiku. Wanita berambut panjang sebatas pundak itu berdiri tegap di depan gerbang pesantren. Ar-Rahman, dengan masker menutupi setengah wajahnya dan kacamata hitam menambah kesan misterius. Di balik maskernya, senyuman sinis tergambar di bibirnya, sementara kedua tangannya terkepal erat menahan amarah yang membara. Dia membayangkan betapa bahagianya kehidupan Yulia selama dia menghilang. Rasa tidak terima menyelimuti dirinya, menyadari betapa dia harus rela kehilangan wajah berharga yang kini tertutup rapat oleh masker itu. Yulia mau sampai kapan lo berada di penjara ini? Lo gak akan selamanya mengurung diri lo di sana kan? Lo ternyata pengecut ya. Manda benar-benar kesal sebab dia selalu datang memantaui pesantren ini tapi hasilnya sia-sia karena Yulia tidak pernah keluar sekalipun. Sekarang Manda akan mencoba untuk masuk. Dia tidak akan lagi memantaui karena dia tidak tahu sampai kapan targetnya keluar dari penjara suci ini. Berjalan mendekat, dia memanggil Pak Satpam yang berjaga di dalam gerbang yang tertutup rapat. Pak, boleh saya masuk ke dalam? Pintanya meremas pisau bedah yang sudah menewaskan dua orang, salah satunya adalah temannya sendiri, berada di saku bodi yang dia pakai. Maaf, kecuali santri atau para pengajar dilarang masuk. Tapi saya salah satu keluarga santri putri yang ada di sini Pak. Ini mendesak. Bohongnya. Jika boleh tahu santri putri namanya siapa ya? Yulia Aureta Nazira. Itu kan istri Ustadz Ikram. Iya Pak, saya Upit ingin ketemu dengan Yulia. Untung saja Manda tahu siapa sahabat Yulia yang sekarang berhubungan baik dengan perempuan itu, karena waktu sekolah Yulia bukan hanya dekat dengannya tapi dekat juga dengan Upit juga. Tunggu sebentar, istri Ustadz Ikram sepertinya sibuk hari ini. Pak, saya teman terbaiknya. Yulia sendiri yang menghubungi saya untuk datang ke sini beberapa hari lalu. Jika gak percaya Bapak kasih tahu aja Yulia. Bilangin jika saya Upit dia pasti akan langsung datang. Baiklah, saya percaya. Mata Manda berbinar saat kunci gerbang mulai dibuka oleh Pak Satpam tua itu. Dia tinggal mencari Yulia lalu membunuhnya, dengan begitu dia akan puas. Yulia cantik, dia iri akan kecantikannya. Dia tidak bisa memiliki wajah secantik Yulia dan kini wajahnya buruk rupa, bahkan tidak dapat dioperasi lagi sebab uang miliknya semua diambil oleh dokter sialan itu. Percuma Manda bekerja sebagai wanita malam lagi, pria memakai jasanya karena wajahnya yang cantik. Tapi sekarang, wajahnya mirip seperti monster. Pak Ahmad, tunggu. Cegah Gus Hilmi yang tiba-tiba datang membuat satpam tersebut berhenti membuka gerbangnya. Dan Manda segera menunduk dalam-dalam, berusaha untuk tidak dicurigai. Sial. Padahal sedikit lagi gerbangnya terbuka. Siapa yang mengganggu rencananya coba?
Pak, dia siapa? Gus Hilmi melirik sekilas sosok orang berpakaian tertutup di luar gerbang pesantren. Oh ini Gus, katanya temannya Ning Yulia. Mau bertemu jadi saya bukain karena katanya ini mendesak. Gus Hilmi menatap wanita yang serba tertutup. Bahkan tidak ada sedikit pun kulit yang bisa Hilmi lihat dari wanita ini. Rambutnya pun tertutup oleh tudung hudainya. Pak, mulai sekarang orang luar kecuali santri dan pengajar yang hanya boleh masuk. Keluarga santri ataupun siapapun dilarang untuk masuk ke kawasan pesantren. Loh kenapa Gus? Lakukan perintah dari saya Pak Ahmad tanpa bertanya. Pak Satpam itu mengangguk patuh. Gus Hilmi mulai mendekati gerbang yang tertutupi oleh besi, memisahkan jarak antara dia dan sosok perempuan misterius itu. Setahu saya adik ipar saya tidak memiliki teman selain mantan teman toksiknya yaitu Manda. Manda bertegun, dia harus pergi sekarang. Namun mendadak kakinya diam di tempat. Karena aura dari pria bertubuh tinggi yang memakai jubah putih itu sangat kuat. Mirip sedikit dengan sosok Ikram. Tunggu, ternyata dia adalah kakak dari Ikram karena dia bilang Yulia adalah adik iparnya. Saya Upit, sahabat Yulia, Kak. Saya ingin menemuinya karena saya rindu teman lama. Saya, ucapnya dengan nada sengaja dibuat-buat agar suaranya tidak disadari. Jangan sampai kakak dari Ustadz Ikram ini mencurigainya, Upit. Manda mengangguk cepat. Kenapa pakaian kamu tertutup? Kamu. Ini saya anti matahari jadinya memakai pakaian tertutup. Mungkin Yulianya sedang sibuk jadi lain kali aja saya mampir. Tunggu. Langkah kaki Manda terhenti saat baru selangkah pergi. Postur tubuh kamu seperti mirip seseorang dan kenapa kamu memeluk perutmu sendiri seperti menyembunyikan sesuatu. Manda menyembunyikan perutnya yang telah membesar karena itulah dia melakukan semua ini. Sial. Kenapa harus ada kakak kandung dari Ikram padahal sedikit lagi dia bisa masuk ke gerbang pesantren yang dijaga begitu ketat. Mungkin orang-orang berpikir kenapa tidak manjat dinding saja. Hei, jika semudah itu Zayan waktu awal menjadi santri pasti akan sangat mudah kabur. Namun dia tidak bisa kabur karena di atas dinding terdapat benda-benda tajam yang membuat kita terluka. Tunggu, kamu Manda kan? Dan saat itu juga Manda buru-buru berlari pergi dengan panik. Sial, padahal pakaiannya tertutup tapi kenapa pria itu mengenalinya? Dia harus pergi sekarang. Dia tidak mau dipenjara begitu saja sebelum menghancurkan orang-orang yang menghancurkannya. Tunggu. Jangan pergi kamu wanita jahat. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Gus Hilmi berusaha membuka gerbang yang digembok, karena terlalu banyak waktu yang dia sia-siakan membuka gerbang, membuatnya harus kehilangan sosok Manda. Perempuan itu pergi dengan mobil merahnya tanpa plat nomor dengan kecepatan kencang. Astagfirullahaladzim, jelas itu Manda. Sayang, coba mas pinjam ponselmu, pinta Ikram mengulurkan tangannya. Yulia yang tengah merebahkan tubuhnya di sofa sambil memegang ponsel itu menggeleng. Nanti dulu mas, aku lagi main pol, ternyata gamenya seru juga. Apalagi banyak. Permainannya gak cuman satu. Ikram geleng-geleng kepala akan kelakuan bumil yang satu ini. Kemudian duduk di sampingnya. Ini udah 2 jam loh sayang tapi kamu terus aja fokus pada ponselmu. Mas beli ponsel baru buat kamu bukan buat main sayang, tapi buat kepentingan seperti memberikan kabar pada keluargamu, dan juga sewaktu-waktu mas pulang telat biar bisa kabarin kamu. Bentar lagi mas. 5 menit lagi dah. Tanpa menoleh sedikit pun pada suaminya. Yulia terus bilang bentar lagi padahal dia sudah 2 jam memegang ponsel, terus bermain game yang ada di aplikasi POL,
Tentu saja hal itu membuat Ikram kesal. Ikram mau tak mau merebut ponsel berlogo Apple itu membuat Yulia panik. Mas. Kembalikan. Kembalikan Mas, bisa-bisa aku kalah nanti. Enggak sayang, mata kamu bisa iritasi nanti kalau terlalu lama main game. Juga karena game kamu kebanyakan menyia-nyiakan waktu. Aku gak menyia-nyiakan waktu Mas. 2 jam terus main game itu namanya menyia-nyiakan waktu, padahal bisa kamu isi ke hal-hal yang bermanfaat, contohnya membaca kitab dan buku bermanfaat lainnya. Nyebelin tahu gak? Yulia menyerah, tidak mau berdebat lagi. Padahal dia sedang seru-serunya mengisi waktu luang dengan bermain game di ponsel barunya. Lagi pula dia tidak ada kerjaan, jadi bermain game agar tidak bosan. Iya, ya udah, aku salah. Maafkan aku karena aku gak nurut sama kamu Mas. Mas, maafkan. Kalau memang kamu suka game Mas gak larang, cuman 40 menit setiap hari, Deal. Walaupun mukanya cemberut, Yulia tetap mengangguk. Tadi Mas mau pinjam ponsel. Punyaku buat apa? Ikram membuka layar ponsel hingga menampilkan foto wallpaper istrinya yang tengah berpelukan dengan Aisyah. Walaupun ponsel lamanya sudah rusak, tapi memori dan kartunya masih ada dan sekarang dialihkan ke ponsel barunya. Mas mau ganti foto wallpapermu. Cuman itu aja. Iya, di ponselmu aja wallpapernya kita berdua, masa di ponsel kamu gak ada foto Masnya? Yulia mengerti sekarang, pantas saja tidak ada senyuman di bibir suaminya sejak tadi. Dia semakin mempersempit jarak lalu mengalungkan kedua tangannya di leher suaminya. Kalau itu mau Mas Hubiku, Mas bisa ganti foto ini aja ya. Ikram memperlihatkan fotonya dan istrinya yang berada di belakang rumah. Dengan istrinya yang duduk di ayunan dan dia belakangnya. Terserah karena semua fotoku semuanya cantik. Ikram tersenyum tipis, dia menyukai kepercayaan diri istrinya. Udah kan Mas? Ikram menggeleng. Hari ini kamu chattingan sama siapa aja? Cuman sama keluargaku aja Mas di grup. Kamu kenal Upit? Alis tebal Yulia mengernyit. Kenal Mas, di teman SMA ku dulu. Dia baik kok, gak kaya. Manda, pernah janjian gak kalau Upit mau ke pesantren temui kamu? Yulia tertawa seketika. Mana ada seorang Upit mau temui aku di pesantren. Dia suka aku yang temui dia, bukan dia yang temui aku. Memangnya kenapa Mas nanya dia? Ikram menggeleng. Ternyata benar apa yang dikatakan abangnya, jika wanita misterius itu besar kemungkinan Manda yang berpura-pura menjadi Upit, teman lama istrinya. Hanya penasaran kamu bergaul sama siapa aja. Takutnya kamu punya teman toksik kayak Manda lagi. Tapi kayaknya Upit baik. Iya, dia baik kok. Tapi tahu dari mana aku punya teman bernama Upit? Dari seseorang. Lupakan Mas, gak penasaran lagi sekarang. Ikram yakin wanita itu Manda. Dia ternyata mengincar istrinya. Ini bahaya, ia harus selalu ada di dekat istrinya. Udah kan? Mana ponselnya? Bukannya memberikan ponsel itu, dia malah memasukkannya ke saku jubahnya. Mas Sita, ponselmu untuk sementara waktu. Lah kok gitu sih Mas? Aku juga belum kabarin keluargaku. Tadi ayah sama bunda chat di grup suruh kirim foto perutku. Nanti aja, sekarang kamu harus belajar kitab sama Mas. Menatap jam, ternyata sudah jam 2 siang. Pantas saja suaminya pulang ke dalam dengan cepat karena tugasnya mengajar para santri telah selesai. Ngaji kitabnya sore aja Mas. Sekarang aku mau tidur. Dia mulai menutup matanya. Namun tak lama kemudian kedua tangannya harus ditarik hingga posisinya kembali duduk. Gak ada tapi-tapian. Ngaji kitab sekarang sama Mas. Cuman sampai azan asyar. Setelah itu kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Yulia pura-pura menguap.
Capek Mas, aku juga mau tidur, Hua. Lebih capek para santri lain sayang. Bukan hanya capek tapi mental mereka terganggu karena Mas ngancam kalau sampai besok gak ada satupun yang hafal kitab yang Mas ajarkan 2 minggu lalu Mas akan kasih taksir mereka. Lah kamu tinggal belajar aja tanpa Mas bentak-bentak, kurang baik apa coba? Kasih kamu hukuman kalau kamu salah pun Mas kasihnya ringan. Diam-diam Yulia mendengus. Hukuman ringan apaan yang ada, dia ingin kabur jika terkena hukuman. Kamu mau aksi malas-malasanmu ini buat kamu tertinggal jauh dengan para santri lain asi. Gak mau. Kalau gak mau sekarang belajar kitabnya. Jangan jadikan kandungan kamu alasan untuk bermalas-malasan. Malahan lebih baik kamu sering mengaji, membaca buku yang bermanfaat. Yulia mengangguk 3 kali. Dia memang tahu apapun yang suaminya lakukan padanya, juga demi kebaikannya. Mulai bangkit dari sofa, dia duduk di pangkuan suaminya dengan posisi menghadap padanya. Iya, aku akan lakukan tapi jangan marah lagi. Mas gak marah sayang, cuman sadarkan kamu. Mas marah, buktinya bibir Mas gak senyum kayak biasa. Datar terus sejak tadi aku lihat. Iya maaf. Sekarang Mas udah senyum puas kan? Bibir Yulia menekuk, senyuman suaminya terlihat seperti dipaksakan. Dia peka jika suaminya masih kesal padanya. Kap, sekarang bisa tunjukkan senyuman manis Mas padaku. Bibir Ikram berkedut menahan senyuman. Kap, masih kurang. Ikram mengangguk membuat Yulia terkekeh kecil. Berarti dia harus mencium lama. Bibir suaminya bukannya kecupan singkat saja. Kap, udah kan? Ikram tersenyum tipis, senyuman yang sejak tadi ingin Yulia lihat. Lalu menjatuhkan rahangnya tepat di pundak istrinya yang memberikan kecupan di sana. Mas juga salah karena pulang-pulang main minta ponsel kamu dan kesel karena kamu ogah-ogahan ngaji kitab. Tadi di kelas para santri gak ada satupun yang hafal kitab yang Mas sudah jelaskan selama 2 minggu ini. Mas tentu saja marah karena waktu 2 minggu itu lama, bisa-bisanya gak ada satupun yang hafal. Jadinya Mas kasih waktu sampai besok siang. Yulia mengelus dada bidang suaminya. Sabar Mas Ubi. Para santri kan gak cuman harus hafalin kitab yang Mas kasih. Pasti para ustaz atau ustazah yang lain kasih mereka banyak hafalan juga. Cara ngajar Mas juga harus dilembutin dikit, jangan galak-galak amat. Nanti mereka tertekan gini mah dan bisa stres. Contoh tuh kayak Bang Hilmi, dia ngajarnya santai dan lembut banget jadinya buat para santri gak tertekan. Ngajarnya sama kayak Mas ngajarin aku ngaji. Ya, tapi kalau ada yang kena hukum jangan kasih hukuman yang Mas lakukan padaku. Kalau kasih sih tinjuanku kuat buat pukul perut Mas. Ikam tergelak lalu tertawa. Mana mungkin Mas kasih hukuman yang selalu Mas berikan pada kamu ke para santri lain sayang. Itu hukuman khusus untuk kamu seorang saja. Pipi Yulia memerah tanpa bisa dia cegah. Bagaimana tidak, hukuman dari suaminya cukup memberikan ciuman setiap dia melakukan kesalahan. Hukuman yang ringan kan, tapi tidak baik untuk jantungnya. Kadang Yulia tidak fokus. Kita akhiri obrolan kita sekarang. Turun dari pangkuan Mas. Mas mau ambil kitab sama pena untuk kamu. 5 menit aja gendong aku dengan posisi kayak gini Mas. Entah kenapa aku mau. Mungkin bayi kita yang mau. Gak bohong kan? Aku gak berani bohong sama Mas, dosa soalnya. Ikram melakukan apa yang istri, lebih tepatnya kandungan istrinya inginkan. Yulia seperti seorang bayi yang Ikram gendong dari depan. Apalagi kedua kakinya dia lilitkan ke pinggang. Tangan kekarnya mulai mengelus punggungnya. Awas jangan tidur. Kamu janji sama Mas mau ngaji kitab.
Iya Mas Hubi.